Halo, saya mau berbagi cerita dengan kalian, tapi sebelumnya saya bertanya dulu. Kalian pernah nggak mengalami suatu fase yang sangat memuakkan di dalam hidupmu dan itu titik-titik nadir dalam hidupmu? Kamu kamu merasa kecewa berat, kamu merasa muak dengan hidupmu, kamu merasa muak dengan orang lain. Pokoknya kamu muak dalam segalanya, gitu. Berasa kamu ini pengen apa ya, kamu ini udah benar-benar muak gitu loh, pokoknya benar-benar kecewa berat gitu. Beberapa hari lalu saya mengalami fase seperti itu. Beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu ya, saya mengalami fase-fase yang memuakkan di dalam hidup saya. Saya merasa banyak orang yang mengecewakan saya. Saya merasa banyak orang yang memberikan harapan kepada saya, tetapi harapan hanya tinggal harapan. Saya banyak mengalami tekanan, ya, entah tekanan di dalam hubungan dengan tekanan dalam hubungan dalam keluarga, tekanan dengan orang lain, harapan saya tidak tercapai, saya mempunyai keinginan tetapi orang lain mematahkan keinginan itu. Pokoknya semuanya bertumpuk-tumpuk ya. Orang lain ngomong gak enak tentang saya. Orang lain ngomong tetapi membuat saya ilfeel. Kemudian tekanan dalam keluarga pun juga membuat saya pusing. Saya nggak bisa bebas, saya nggak bisa menggapai, seolah-olah harapan itu nggak bisa tergapai gitu kan. Pada akhirnya saya berpikir dan berpikir. Berpikirnya seperti ini, ngapain ya kok aku kecewa sama mereka? Ngapain aku harus emosi sehingga emosiku ini merajalela kemana-mana, bahkan ke orang lain yang gak ada hubungannya dengan saya sekalipun. Semua kena dampak emosinya. Saya merasa apa yang dilakukan orang itu harus saya lampiaskan gitu. Tetapi ketika saya sering berdoa, saya bertanya pada diri sendiri, Tuhan, kenapa sih kok aku ini gampang kecewa gitu? Kenapa sih kok orang-orang itu berasa memuakkanku gitu ya? Kenapa sih orang-orang kok aku merasa terlalu menuntut aku lebih gitu? Ya harus lebih care, harus lebih ini, lebih itu. Kenapa sih orang-orang itu kok mengecewakan saya dengan memberi harapan? Saya sudah terlanjur, oh ya nanti kalau ada seperti ini saya akan gini, tetapi kenapa seakan-akan orang itu menghancurkan impian saya? Akhirnya saya merenung. Kok kebetulan dalam renungan saya itu ini saya nonton scroll medsos ya. Selalu ada kata-kata, kita ini berbuat hanya karena Tuhan deh. Kita jangan berbuat karena manusia, tapi berbuatlah sesuatu karena Tuhan. Itu kan. Nah, mulai saat itu saya membebaskan pikiran saya lebih tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang lain untuk saya. Omongan orang lain yang menyakitkan saya tidak akan saya dengarkan. Yang memberi harapan-harapan saya stop berharap. Saya mengikhlaskan semuanya. Dan akhirnya saya diam. Ya, diam.
membatasi diri, dan saya sendiri juga takut saya mengecewakan orang lain. Saya banyak banyak memberi harapan orang lain. Saya sendiri juga nggak mau kata-kata saya ini juga menusuk ke orang lain. Jadi akhirnya saya memilih diam. Saya nggak peduli. Saya melakukan semuanya. Ketika saya menolong, membantu saya lakukan atas nama Tuhan, bukan karena manusia dan bukan karena untuk pujian, bukan juga untuk balas budi. Ya, saya melakukan semua karena Tuhan. Jadi yang ada di sana hanya ikhlas. Kalau udah seperti itu, kita mau dikecewakan, kita mau ditekan, kita mau diomongin yang enggak, ada orang lain yang ngomongnya enggak saya sukai, itu akhirnya enggak ngefek sama saya. Tidak ngefek sama sekali, karena itu manusia kok yang ngomong, bukan Tuhan. Seperti itu. Yang mengalami fase-fase seperti saya, kita sharing ya di kolom komentar. Oke? Semoga kalian bisa membebaskan semua pikiran dan perasaan kalian semua, dan berbuatlah hanya karena Tuhan. Jangan berbuat hanya karena untuk pujian manusia, validasi manusia, jangan. Jadi disitulah letak kata-kata ikhlas ya.